Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas tentang bab salam ya. Jika diperlukan salam itu boleh berapa kali? 3 kali. Kalau 1 kali cukup, 1 kali. Terus dalam hadis Nasai, kalau salam itu cuma assalamualaikum berapa pahalanya? 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi 20. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi jangan pelit-pelit untuk salam. Tadi sepertinya 2 kali kurang cukup, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hari ini kita akan membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan kita tambahkan nanti temanya diperluas, yaitu kitab Mukhtasar Ghayatul Usul fi Khasa'isir Rasul. Mudah-mudahan materi ini semakin lengkap ya. Bab tentang sibabul muslim fusukun. Bab tentang mencela orang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Mencela orang lain muslim ya, itu sebuah kefasikan. Hadis yang pertama dari Muhammad bin Sa'ad bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Dulu Abu Dzar Al-Ghifari pernah mencela Bilal, menyebutnya ya benar sauda, budak hidung. Dan memang faktanya hidung sebenarnya. Cuman kenapa mesti diucapkan gitu? Rasul sampai marah, mukanya merah, dan memarahi Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, dalam dirimu masih ada bekas-bekas jahiliyah. Masih ada bekas-bekas jahiliyah. Masih ada anasir-anasir jahiliyah. Lalu Abu Dzar menyesal sejadi-jadinya, meminta maaf sejadi-jadinya, sampai dia meletakkan kepalanya di tanah dan menyuruh Bilal untuk menginjaknya supaya Bilal memaafkan. Itulah para sahabat. Kalau ditegur itu, waduh, benar-benar pukulan telak dan jadi pelajaran yang luar biasa. Ketika Abu Dzar meletakkan kepalanya di tanah, menyuruh Bilal untuk menginjaknya, Bilal pun tahu diri, karena Abu Dzar itu juga sahabat pilihan. Bilal mengatakan tidak pantas kepala yang beriman kepada Allah diinjak di bawah tanah. Tidak pantas ya, kepala yang beriman kepada Allah itu di bawah kedudukannya. Lalu aku injak. Akhirnya mereka saling bermaaf-maafan. Ini contoh bahwa para sahabat itu dari kedua pihaknya memang tanda petik ya, tahu diri orangnya. Kita ingat dulu ketika Rasul datang ke Madinah, ketika peristiwa hijrah itu kan, para sahabat Ansor yang menerima kedatangan Muhajirin itu kan memberi segalanya. Anu gaduh istri tilu diceraikan hiji dipasihkan hijina. Mohon kamu nu teh hiji jasa nu bere bae dua mah kitu kumaha.
ngasihkeun hiji anu teu gaduh bumi sok wae tempatan bumi abdi nu itu aya nu kamarna dipartisi sok wae panggil aya nu pasihan modal termasuk Abdurrahman bin Auf pasihan modal kan sebelumnya mau dikasih waktu tapi karena Abdurrahman bin Auf itu punya keterampilan enggak saya tidak mau dikasih begitu saja tunjukkan pasar Madinah dullani ala suqil Madinah tunjukkan aku di mana pasar Madinah kasih pinjam modal nanti saya balikin ternyata karena beliau pintar berbisnis sampai menguasai pasar Madinah dan menjadi orang terkaya di Madinah bahkan itu kalau orang punya keterampilan jadi minta minjem modal kemudian ada yang punya kebun so kamu kelola sebagian nanti sebagian yang saya kelola jadi itu kebaikan sahabat Ansor tapi mental muhajirin juga nggak begitu nggak usah biar saya berusaha sendiri kalau mau kasih aja pinjam modal kalau mau tunjukkan saya jadi si muhajirinnya sendiri tidak begitu saja gitu mentalnya begitu kalau di orang mah kan tuh nu beunghar ge nggak DP jadi miskin di orang mentalnya begitu ada sebuah kota sampai dinobatkan kota termiskin di Jawa Barat nggak usah disebut kotanya bisa dikasinggung di sensus BPS 2022 pasca Covid ya itu kota termiskin di Jawa Barat sampai wali kota itu penasaran gitu akhirnya menyewa lembaga survei independen coba diperiksa lagi itu kota betul nggak itu setelah disurvei kembali ternyata didapati banyak orang yang sebenarnya beunghar tapi nggak miskin-miskinkeun dicatat sebagai penerima bansos kemudian dicatat sebagai penerima KKS dicatat sebagai penerima ABCD seterusnya jadi nu beunghar ge di urang mah nggak miskin-miskinkeun maneh supaya dapat bantuan kan mental ini mental ada pembagian zakat sampai keinjek-injek 20.000 padahal nu balen harga itu nah itu mental ada yang bagus mentalnya yang benar tapi ada juga yang mentalnya seperti itu nah sahabat Nabi SAW adalah semacam model buat kita semua di mana mereka itu gemar memberi tetapi satu lain pihak mereka gemar untuk tidak mau diberi jadi satu pihak itu gemar memberi satu pihak lain nggak usah saya kalau bisa saya berusaha aja biar dapat penghasilan dan sebagainya ini contoh nah kembali ke tema tadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini sosok sahabat yang sangat populer sering kita ceritakan pembantu Nabi SAW dan beliau pernah mendoakan Anas untuk agar Allah mengkaruniakan kepada Anas rezeki yang banyak dan keturunan yang banyak. Sepeninggal Rasulullah SAW, Anas bin Malik ini adalah sahabat yang paling kaya raya dan keturunannya banyak. Konon sampai 40 orang. Anak-anaknya tuh sampai 40 orang. Jangan tanya berapa bibitnya. Itu pertanyaan di balik layar. Karena ya di zaman itu lumrah 34 lumrah, jadi wajar ya segitu. Itu sahabat Anas bin Malik. Berkat doanya Nabi, Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Itu doa kalau kita ingin anak kita dilimpahkan rezekinya dan juga dilimpahkan keturunannya dan diberkahi di keduanya, keturunan dan rezeki itu diberkahi. Allahumma katsir, apa katsir itu? Perbanyak. Kasih tasdid supaya fil amr. Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Dalam riwayat lain wa barik fihi. Nah ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendoakan anak kecil bernama Anas bin Malik. Kita kalau mendoakan dimintain doa, misalkan tolong doakan anak saya atau lain sebagainya, boleh baca ini. Selain ke anak kita boleh doakan juga kepada anak orang lain. Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik lahu. 3 mudah, katsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Itu hadis Bukhari.
Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW lam yakun Rasulullah SAW fahishan. Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang fahish, yang keji, yang apa bahasa selain keji itu curang, yang punya mental busuk. Rasul itu bukanlah orang seperti itu. Wala la'anan, juga bukan seorang pelaknat. Sedikit-sedikit melaknat. Mudah sekali mengatakan laknatullah, padahal kepada sesuatu yang tidak pantas diucapkan laknatullah. Nabi tidak pernah melaknat. Wala sababan, tidak juga mencela. Beliau tidak pernah mencela orang lain. Karena yaqulu indal ma'tabah, kalau beliau kecewa, kehel, ucapan beliau itu adalah malahu tariba jabinu. Tariba jabinu, mun bahasa urang nama tariba jabinu itu tikus ruk sia tarangna. Sing tikus ruk tarang maneh, itu lamun kecewa ka batur teh. Sing tikus ruk tarang maneh. Nah, para ulama menafsirkan sing tikus ruk tarang maneh ini dengan 3 tafsiran. Yang pertama, itu hanyalah dialek adat kebiasaan bahasa. Artinya, bahasa orang mah sesuatu yang sebenarnya tidak dimaksudkan maknanya, tapi berjalan berlaku secara lata di masyarakat. Semacam itu bahasa tariba jabinu. Karena orang-orang Arab terbiasa menyebut itu tariba jabinu. Walaupun artinya tikus ruk tarang maneh, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Seperti Rasul menyebut misalkan kepada sahabat yang nyuruh temannya mandi ketika junub subuh-subuh padahal cuaca sangat dingin. Kan ada hadis itu, pulang dari perang Bani Mustalik, ada sahabat yang junub di subuh hari karena mimpi pasukan kan lagi perang. Kemudian subuh hari mau sholat subuh nyari air, nggak ada. Bukan nyari air, maaf, nyari orang yang mau ditanya. Ketemulah orang, saya mau sholat subuh, gimana kondisi? Oh, kamu harus mandi. Akhirnya orang itu nyari air, mandi. Setelah mandi meninggal dunia, mawat pak. Setelah mandi mawat. Kenapa? Karena banyak luka di badannya. Kemudian mandi. Gitu. Setelah itu kabar itu tersiar kepada Rasulullah SAW, dilaporkan. Apa kata Rasul? Oh, Allah. Itu kan bahasa kata Allah itu semoga Allah membinasakannya, membinasakan yang ngasih tahu itu. Tapi itu dalam penjelasan hadis itu adalah apa istilahnya bahasa orang namanya? Babasaan. Jadi ungkapan yang biasa latah di masyarakat tapi tidak dimaksudkan maknanya. Ada lagi yang menyebut waihak, cilaka mana? Itu bukan doa, itu kebiasaan. Jadi kita pun kalau menggunakan bahasa kebiasaan itu tidak mengapa. Para ulama membolehkan kita menggunakan bahasa kebiasaan. Kehen sih. Itu bahasa kebiasaan. Kan kita tidak memaksudkan anak kehen, gitu kan. Jadi dipergunakan di dalam dialek kebahasaan itu boleh. Kasebelen, kehen, gitu kan. Burahol, caliwara. Ayah deh misalkan kalau orangnya itu belat, oh bahul, belagu sama. Nah itu. Ucapan seperti itu asal niatnya tidak mencela, itu sebagai dialek kemasyarakatan saja itu tidak mengapa. Rasul pun kalau lagi kesal, lagi jengkel, itu beliau menyebutnya tariba jabinu, tikusruk taranzia. Nah ternyata tariba jabinu itu bukan maksud makna yang diinginkan, tetapi kebiasaan masyarakat bicara seperti itu. Nabi mengutipnya. Tapi Rasul tidak pernah berkata keji, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah melaknat atau mengutuk seseorang siapapun, dan tidak pernah mencela seseorang atau siapapun. Tidak berkata keji, tidak mencela, tidak melaknat. Kalau beliau kecewa atau kesal, beliau hanya menyebut tariba jabinu. Tariba jabinu. Seperti Rasul juga mengungkapkan kepada 3 orang yang disebut oleh beliau orang celaka. Beliau menyebutnya apa? Ragima anfu. Anfu itu kan hidung.
Rogima itu nyusruk irung maneh. Nyusruk irungnya itu apa tanda artinya? Celaka. Celaka seseorang yang ada dijelaskan 3 orang tuh. Yang pertama orang yang disebutkan nama beliau tapi tidak bersalawat. Rogimaan furajul pertama kan. Yang kedua yang celaka itu man adraka walidayhi, orang yang mendapati kedua orang tua atau salah satunya hayyan masih hidup, lalu dia tidak menjadikan kesempatan emas itu untuk tiketnya ke surga, tidak birrul walidain. Lalu yang terakhir yang celaka itu orang yang adraka Ramadan, yang masuk bulan Ramadan fansalakha minhu, lalu Ramadan meninggalkannya, falam tughfar dzunubuhu, tapi dosanya tidak diampuni Allah. Itu kata Nabi 3 orang celaka. Yang pertama orang yang disebut namanya tidak sholawat, yang kedua orang yang punya orang tua udah sepuh tapi tidak mau mengurusnya, yang ketiga itu orang yang masuk Ramadan tapi keluar Ramadan hari-hari apa dengar Ramadan teh. Nah itu orang yang celaka kata Nabi SAW. Yang masih punya sepuh, yang masih punya orang tua, jangan sampai kesempatan emas itu tidak dimanfaatkan untuk tiket kita, golden tiket kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-430, tariba jabir, celaka dia, celaka maneh, celaka kamu. Tapi itu sebagai ungkapan saja. Di dalam hadis berikutnya nomor 431 ini dijelaskan lebih tegas lagi. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dari Zubaid ya, beliau bercerita, Sami'tu Wa'il, aku mendengar Wa'il dari Abdullah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pada 2 riwayat bagi hadisnya kuat sekali hadis sahihnya. Mencela seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kekafiran. Ingat, kita ini kalau bicara nilai, bicara akhlak, bicara sesuatu sifat, itu tidak berarti orangnya langsung dicap divonis gitu. Jadi berbicara nilai tidak sama dengan berbicara orang. Ingat, itu dalam Islam kaidahnya begitu. Kalau kita menyebut perbuatannya kufur, tapi tidak serta-merta kita boleh mengatakan dia kafir. Tidak boleh. Karena orang masuk ke dalam Islam dengan gerbang la ilaha illallah, maka dia pun keluar dari Islam mesti gerbangnya la ilaha illallah. Begitu. Jadi ketika kita bicara sifat munafik itu ini loh 4 atau 3 dalam riwayat lain. Tapi ketika ada orang yang punya sifat seperti itu, jangan divonis kamu munafik. Contoh, orang munafik itu orang yang sholat isyanya tuh malas. Asyaddu sholatin alal munafikin sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya. Tapi kalau kita lihat teman kita malas sholat isya, jangan langsung ditembak. Mana munafik kan? Jangan. Ya. Kita ini terjebak, yang awam dalam agama, awam dalam ilmu agama, ketika ada sifat itu dilakukan oleh seseorang atau ada pada seseorang, kita langsung mencapnya. Dalam kaidah beragama Islam tidak boleh seperti itu. Bicara nilai tidak serta-merta atau tidak berbicara dengan orang, tentang orang. Dalam bahasa kaidahnya itu kita berbicara misalkan sifat, la nazkur bita'yin, tidak boleh menta'yinnya, tidak boleh memvonis seseorang dengan seperti itu. Seperti ini, mencela seorang muslim fasik. Nanti kalau ada orang mencela temannya langsung, oh kamu fasik tuh. Jangan ya, itu kita harus tahu ilmunya. Yang berhak mengkafirkan itu adalah ulama. Dan ulamanya pun dengan kaidah-kaidah yang ketat. Dan kalau itu harus diumumkan kekafirannya, ulama harus ijtima dulu. Rapat mereka, komisi fatwa rapat sampai mengukuhkan kekafirannya. Sangat berat menuduh orang kafir. Kalau enggak balik pada diri sendiri. Ya. Baik munafik juga sama, fasik juga sama. Jadi jangan mencap orangnya. Kalau perbuatannya bolehlah, ini perbuatan kufur, tapi jangan mengecap orangnya sebagai orang kafir. Perbuatan ini perbuatan kemunafikan,
tapi jangan menyebut orangnya orang munafik. Ya. Sahabat Nabi sendiri tidak tahu siapa yang munafik kan, kecuali yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, sampai beliau mendapati julukan pemegang rahasia Rasulullah. Kenapa? Karena hanya dia yang dikasih tahu siapa saja orang-orang munafik di kalangan lingkungan sahabat Rasulullah SAW. Ada daftarnya orang munafik itu siapa. Makanya para sahabat senior seperti Umar kalau mau sholat jenazah, lihat dulu ini Hudzaifah sholat enggak. Kalau Hudzaifah sholat ikut sholat, kalau Hudzaifah enggak sholat enggak ikut sholat. Karena ada larangan kita mensolati orang munafik. Dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadi minhum mata abadan. Jangan pernah kau sholatkan orang munafik ketika mati selama-lamanya. Wala takum ala qabri, jangan juga kau doakan di antar ke pemakamannya. Orang munafik tidak boleh disolatkan, tidak boleh juga diantar ke pemakamannya. Orang munafik. Cuman masalahnya tidak ada orang yang tahu si A si B munafik. Hanya Rasulullah yang tahu. Hanya Rasulullah yang tahu. Itu pun Rasul kasih tahu orang secara khusus, namanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, pemegang rahasianya Rasul. Sahabat lain sepeninggal Rasul melihat kalau Hudzaifah nyolatin, mereka nyolatin. Kalau Hudzaifah enggak, mereka enggak hadir. Gitu. Nah sekarang kan enggak ada orang yang seperti Hudzaifah bin Yaman. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita memvonis seseorang munafik atau kafir atau fasik. Zaman sekarang tidak ada yang diberitahu seperti itu. Kalau itu mau diterapkan, hanya para ulama yang berhak memberikannya. Ulama yang mutabahir, yang mulim bi ilmihi, yang mustau'id di jami'il ulum, dan mereka berkumpul untuk menentukan status keislaman seseorang atau kekafiran seseorang. Lalu nanti dikukuhkan dengan pengadilan, namanya dengan qadha syar'i, dengan pengadilan Islam, dikukuhkan dia muslim atau bukan muslim. Biasanya diminta taubat dulu 3 kali. Kalau dia bertobat dihentikan itu penetapan kekafirannya. Kalau dia tidak bertobat, nanti ada putusan bahwa dia telah keluar dari Islam. Dulu pernah kejadian di Sudan itu, ada seorang tokoh intelektual, penulis juga, sempat jadi wartawan. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Sholat tidak wajib. Artikelnya itu nyebar di Timur Tengah, itu ramai. Dilaporkanlah ke pengadilan, polisi, lalu dipindahkan ke kejaksaan, dilimpahkan dan disidangkan. Ini cerita ke saya, ini saksi ahlinya, karena saksi ahlinya itu dekan fakultas syariah saya. Cerita ke saya, ke mahasiswa. Saya diminta jadi saksi ahli tentang status keislaman atau kekafiran seorang tokoh bernama ini. Saksi ahli. Nah orang tersebut dimintai taubat 3 kali, ditegakkan hujah, ditegakkan kaidah-kaidah agama, juga kaidah hukum setempat. Ternyata tidak mau tobat, diminta tobat 3 kali. Akhirnya ya dihukum mati sebagai murtad yang memusuhi Islam. Itu kisah nyata ya. Karena dia bersikukuh sholat tidak wajib, padahal sudah tahu dalilnya, sudah disampaikan keterangannya, dan dia terang-terangan ke masyarakat mendakwahkan, memproklamirkan atau mempropagandakan untuk tidak sholat, karena sholat tidak wajib. Karena dia tokoh, akhirnya sidangnya juga diramaikan, dipublikasikan, dan dihukum mati. Kalau dia sendiri mah tidak sholat bukan urusan. Orang kalau tidak sholat bukan urusan. Tapi kalau sudah terang-terangan mengajak manusia tidak sholat, menyatakan sholat tidak wajib, lalu membuat tulisan, artikel dan buku, akhirnya kan bermasalah. Kalau di kita tuh paling penghinaan agama 2-3 tahun. 2-3 tahun. Itu pun keringanan hukuman remisi, terus 1 tahun jadi berapa? Jadi tidak ada efek jerahnya kalau begitu.
di Islam sampai ratusan masih meninggal. Karena itu mah apa ya istilahnya, dinamika di masyarakat kalau ini. Ya ada kasus memicu kebencian rasial, jadi memicu kebencian kepada imigran. Itu ada pemicu, biasanya kalau pemicu gitu yang main itu semua intelijen juga biasanya. Kalau ada kejadian lalu tiba-tiba tuduhannya langsung kepada imigran, biasanya itu ada yang mainkan gitu. Kalau di film-film begitu ya. Nah, jadi sudah terbacalah oleh publik itu kalau ada kejadian langsung dituduhkan pelakunya imigran, tiba-tiba ada aksi massa besar-besaran untuk meminta pemerintah setempat mengusir para imigran, itu sudah kebaca. Itu bagian dari Inggris belum. iya. Karena mereka khawatir kebangkitan Islam di Inggris. Sampai kota London disebut Londonistan kan. Itu mereka khawatir kebangkitan seperti itu. Wali kotanya sampai muslim ya kan. Kemudian kalau tidak salah ada sekitar 8 atau 10 wali kota di Inggris, 10 ya. Inggris itu muslim. Itu kan bagi negara barat seperti itu kan ketakutan juga. Ini karena ada gerakan Islamisasi di Eropa kan. Takut sekali mereka. Karena traumatik di masa Ottoman, Utsmaniyah, mereka memang jadi tanda petik ya jajahan Utsmaniyah dulu. Jajahan para khilafah di zaman dulu. Baik, berikutnya hadis ke-432. Anna Abul Aswad ad-Daili haddatsahu annahu sami'a Abu Dzar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa taddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Hadis sahih. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau menuduh orang lain dengan kafir kecuali itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Ini balik maning itu tuduhannya. Balik maning kepada yang mengatakannya. Illam yakun sahibu, kalau dia tidak punya bukti yang nyata, bukti yang kuat bahwa yang dituduhkan itu benar. Jadi kalau orang mengatakan si anu kafir, si fulan fasik, lalu itu tidak begitu faktanya, maka itu kafir dan fasik kembali kepada yang mengatakannya. Bahkan Nabi sampai mengatakan kalau ada dua orang saling tuduh kafir atau fasik, itu salah satu dari keduanya itu kafir beneran itu. Maka jangan sembarangan. Di masyarakat awam kadang sepele seperti ini. Saya tahu kafir sudah gitu. Saya tahu kafir, pedah memang mungkin orangnya belum ke masjid, orangnya mungkin tidak terlalu simpati kepada kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Itu kadang orang di kita mudah nyeplos ngomongnya, saya tahu kafir nak gitu. Nah itu tidak boleh. Pakai meureun teh. Kafir meureun. Ya pakai meureun juga tipis-tipis itu takutnya jatuh juga ke situ. Kalau tidak terbukti dia kafir, ternyata dia masih muslim, masih sholat di rumah waktu di rumahnya, belum ke masjid, masih dia sebenarnya menjalankan syariat Islam di rumahnya meskipun ya tidak menunjukkan kesukaan pada agama, ya itu tidak bisa dikatakan kafir. Belum ke masjid, ya dia belum ke masjid, dia belum bisa 5 waktunya itu berjamaah, belum tersentuh hatinya dengan hidayah sampai menyukai acara-acara keagamaan, dakwah, talim dan sebagainya. Nah, kan kita belum pernah konfirmasi ke dia. Bapak masih sholat 5 waktu? Tentu belum. Kita pernah nggak konfirmasi? Bapak tidak suka kegiatan agama itu kenapa? Siapa tahu memang dia beda mazhabnya dengan kita. Saya mah ngikuti mazhab Imam Auza'i misalkan, atau Imam Zuhairi, anu teu aya di 4 mazhab, bisa baik. Karena keyakinan dia, saya mah laisi mazhabna orang Mesir. Gitu. Pernah kita bertanya ke dia seperti kan nggak pernah juga. Maka kalau kita belum mengkonfirmasi dan kita bukan ulama juga yang mengkonfirmasi dia, yang bisa mengklarifikasi dan menginterogasi dia, bukan ulama, bukan majelis ulama, maka kita bisa terkena hadis ini. Tidaklah seseorang menyebut kawannya itu fasik atau kawannya itu kafir, lalu tidak begitu faktanya, kecuali ucapannya itu kembali kepada yang mengucapkannya. Illa taddat alaihi, kecuali kembali kepada yang mengucapkannya. Jangan gegabah bilang kafir, jangan gegabah bilang fasik, jangan gegabah bilang munafik. Kalau tidak fakta, tidak bukti dan tidak begitu nyatanya, kembali kepada yang mengatakannya. Meskipun pakai meureun.
Meskipun pakai meureun. Nah, meureun teh sebenarnya separuh dugaan meureun kan. Oh, kafir meureun sih eta mah. Sama itu sebenarnya mau menuduh, cuma teu yakin. Dia itu sebenarnya mau memvonis tapi nggak yakin, makanya kata meureun. Jadi kita hanya boleh memberikan tanda-tandanya aja ya. Kita boleh menyebutkan sifatnya saja. Sifat itu diantaranya tanda. Tanda orang kafir itu gini loh, tanda orang munafik itu gini loh, tanda orang fasik. Tapi tidak boleh menyebut fulan kafir, fulan munafik, fulan fasik. Karena kalau tidak itu balik kepada yang mengucapkannya. Dan kita belum iqamatul hujjah lagi. Makanya seseorang disebut ahli bid'ah itu kalau sudah iqamatul hujjah baru boleh disebut dia pelaku bid'ah. Tapi kalau belum iqamatul hujjah, misalkan orang awam ataupun orang yang belum didatangi ditegakkan hujjah padanya langsung dicap bid'ah, itu kembali kepada yang mengucapkannya. Makanya kasratul tabdi bid'ah. Terlalu banyak membid'ahkan itu juga bid'ah. Iya, kasratul tabdi banyak membid'ahkan bid'atun itu sebuah kebid'ahan. Dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Padahal belum iqamatul hujjah, belum menegakkan hujahnya. Nah ini gegabahnya kita itu kadang hujah belum ditegakkan, ilmu belum ditegakkan, tapi dengan mudah mengatakan tabdi, membid'ah-bid'ahkan sesuatu. Ini nggak boleh seperti itu. Tabdi, tafsir, takfir itu dalam Islam dilarang. Ya, dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena kalau tidak terbukti itu otomatis kembali kepada yang mengucapkannya. Ya. Masih mending bilang saya belegung, masih mending bilang belegung. Dan memang tidak paham gitu kan. Kalaupun balik kepada dia menyebutnya, baiklah orang belegung kan gitu. Tapi kalau gelar-gelar agama bahaya. Fasik, nifak, kemudian apa tadi satu lagi? Mubaddi atau mubtadi, ya, bid'ah itu gelar-gelar agama. Konsekuensinya itu hukum agama. Jadi tidak boleh gegabah. Kalau itu tidak benar, kembali kepada yang mengucapkannya. Masih mending mengumpat dengan bahasa biasa. Jadi kalau balik ke dia ya tidak terlalu masalah. Tapi kalau dengan bahasa agama itu berbahaya. Ini tadi mau bahas tentang ketawaduan Rasul karena ada baru di sini, tapi sepertinya nggak nyampe waktunya. Masih 9 menit lagi. 9 menit lagi ya. Sekarang suruh jam berapa? 5.53. Baik, kita tambah lagi hadisnya biar banyak yang dibawa ke rumahnya. Wa bisanadi, dengan sanad yang sama dari Abu Dzar sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, "Manidda li ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafar." Barang siapa yang mengklaim anak seseorang padahal bukan, dia telah kafir. Siapa menyebutkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengklaim anak dari bapak seseorang padahal bukan, itu dia telah kafir. Manidda'a li ghairi abi, barang siapa yang mengklaim aku anak si fulan, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu bukan seperti itu, faqad kafara, maka dia telah kafir. Maka hati-hati anak adopsi. Anak adopsi jangan menyebut ana fulan bin fulan, karena dia bukan bapaknya. Dia kan hanya sekedar mengasuh, mencari pahala dari mengasuh, tapi tidak memperoleh nasab karena nasab itu darah. Maka dalam Islam adopsi yang benar itu adopsi yang mengasuh saja, memberikan kehidupan, memberikan pendidikan, memberikan tempat dan lain sebagainya, perlindungan, tapi tidak boleh kebablasan sampai menyebutkan dia anak saya dalam arti kata biologis atau fulan bin fulan, itu berbahaya, tidak boleh. Barang siapa yang mengklaim anak seseorang padahal bukan, maka dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasul sendiri kan pernah punya anak asuh, anak pungut kan, Zaid bin Muhammad. Iya. Bin Muhammad. Karena bukan anaknya. Bukan anaknya. Makanya dilarang kan. Allah melarang itu. Jangan
janganlah wahai Muhammad, sampai tegur keras, hei Muhammad, jangan kamu panggil budakmu itu anakmu, karena dia bukan anak kamu, gitu. Zaid itu anak asuh. Maka supaya Allah menegaskan hukum ini tegak, sampai Rasul disuruh menikah jandanya Zaid, ya kan? Zainab namanya. Zainab itu punya istri namanya Zaid itu anak asuh Rasulullah, anak adopsi Rasulullah. Punya istri namanya Zainab, mereka bercerai karena ada suatu masalah masalah. Oleh Allah Ta'ala, Rasul malah disuruh menikahi mantan istri anak asuhnya. Bercerai atau mati? Ya Pak? Bercerai dia itu. Iya bercerai. Bercerai mati. Bukan bercerai. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan disuruh menikahi Zainab, dan pernikahan mereka diwalii sama Allah dari langit. Ini kekhususan. Falamma watara min Zaidun, ketika Allah Ta'ala memerintahkan Rasul untuk menikahi bekas istrinya Zaid, itu sebuah bukti bahwa anak adopsi bukan siapa-siapa, Tujuannya ke situ ya. bukan siapa-siapa dan tidak memiliki ikatan nasab apapun, sehingga kita boleh menikahi anak asuh, boleh menikahi istri dari anak asuh bahkan setelah mereka bercerai atau wafat, tidak punya hak waris. Kalau wasiat silakan. Ini hukum ini menegaskan bahwasanya anak asuh, anak adopsi jangan dinisbatkan bin kepada ayahnya, kepada ayah asuhnya. Juga ayah asuh tidak memiliki hak apapun kepada anak tersebut, kecuali dia berharap pahala kepada Allah menghidupkan seseorang, membiayai hidup seseorang, kemudian memberi pendidikan, memberikan kesehatan, perlindungan dan sebagainya. Kembalikan kepada fitrahnya. Mengadopsi anak tujuannya adalah untuk mencari pahala, bukan untuk memiliki anak seperti anak asli. Jangan, nggak boleh dalam Islam. Makanya nanti kalau menikah, si anak adopsi itu kalau perempuan misalkan diwaliin sama ayah aslinya kalau ada. Kalau enggak cari kakeknya, kalau enggak cari saudaranya atau anaknya. Kalau tidak ada juga baru hakim. Walinya wali penghulu. Karena Nabi bersabda, ana waliyun man la waliyalahu. Kata Nabi, aku negara adalah wali bagi siapapun yang tidak punya wali, atau walinya tidak mau menikahkan. Walinya wali negara, wali hakim. Itu jadi pernikahan Rasul dengan Zainab atas perintah Allah, bahkan Allah sendiri yang menikahkannya. Itu adalah bukti nyata bahwa anak adopsi tidak boleh diklaim sebagai anak asli dan tidak boleh menisbatkan bin kepadanya, harus kepada bapak aslinya. Gaduh karena bertolak belakang dengan tradisi. Ya, adopsi di masa jahiliyah itu dianggap anak sendiri gitu. Dianggap sebagai anak sendiri, maka Allah membatalkan tradisi itu bahwa anak asuh adalah tetap status hukumnya itu adalah orang lain. Maka adab-adab aurat dan juga kemahroman dijaga. Kan ada di media sosial sangat viral sekali artis yang menunjukkannya itu ada anak asuh, anak angkat, tetapi akrab sekali dengan ibu asuh, ibu angkatnya itu. Kan ramai itu. Ya itulah kalau orang tidak mengenal hukum Islam, kan begitu. Orang tidak tahu hukum Islamnya begitu. Si anak asuh malah gelayotan di ibu asuh, enggak boleh itu. Udah dewasa lagi, udah SMA kan. Anak asuh udah SMA karena diasuh dari SD, gelayotan di ibu asuh. Nangkep segala waliyazubillah. Ini contoh perilaku masyarakat yang tidak dilandasi dengan hukum Islam, tidak dilandasi dengan atau tidak tahu aturan-aturan Islam. Mudah-mudahan tidak diikuti oleh masyarakat Muslim. Kalau public figure harus ditegur masyarakat Muslim supaya tidak mengikutinya. Wa man da'a qauman laisa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang mengklaim kaum dari anggota dari satu kaum tersebut, maka dia bukan golongan dia bukan golongan mereka, silahkan mencari tempatnya di neraka. Artinya apa? Barang siapa yang mengklaim bahwa dia bagian dari sesuatu padahal bukan, silahkan pilih tempatnya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menuduh seseorang dengan
istilah kafir, au qala adullah atau istilah hai musuh Allah misalkan. Walaysa kadzalik, padahal tidak begitu, illa harat alaih, kecuali itu semua balik kepada yang mengucapkannya. Jangan sebut musuh Allah, jangan sebut kafir, jangan sebut munafik, jangan sebut fasik, jangan sebut kafir apalagi kepada orang lain, karena kalau tidak begitu, tidak fakta, itu kembali ke kita gelar semua itu. Kan kita tidak mau jadi orang fasik, orang munafik, orang kafir, bahkan orang musuh Allah, Allah, hanya karena ucapan kita yang tidak kita jaga, menyebut orang lain dengan ucapan seperti itu. Waliyahzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengalami atau melakukan hal semacam itu. Menjaga diri kita agar tidak kafir secara tidak sengaja. Jangan sembarangan. Ya Allah. Saya kira hadis berikutnya itu bab tentang tawadunya Rasulullah SAW, tapi waktunya tidak cukup. Mungkin cukup sampai di sini pembahasannya, yakni larangan menyebut saudara muslim dengan istilah kafir, istilah munafik, aduullah, fasik dan lain sebagainya, karena itu akan kembali kepada yang mengucapkannya jika tidak terbukti. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Wallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.